Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menghadapi dunia yang serba kompleks permasalahan ini, maka kita perlu mewaspadai terhadap diri kita agar kita tidak terjebak di dalam alam pikiran kita, sehingga hati kita bisa tetap tenang dan damai. Perlu diketahui bahwa manusia dilengkapi dengan nafsu-nafsu yang merupakan penggerak atau emosi di dalam diri, sehingga manusia merupakan manusia yang sempurna. Dengan dilengkapi adanya akal dan pikiran sebagai penggerak di dalam tubuh setiap langkah kita, pikiran akan mengendalikan tubuh kita, penggerak kita. Pikiran sendiri akan digerakkan oleh nafsu, karena nafsu mempunyai keinginan. Nafsu bergerak menjadi bergerak ke pikiran. Pikiran akan mempunyai keinginan, kemudian melakukannya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap segala tindakan kita, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Kita harus benar-benar menjaga alam pikiran kita, jangan sampai suudzon kepada orang lain, berburuk sangka. Kita bersihkan pikiran kita, hati kita, tidak usah menuruti hawa nafsu yang tidak jelas. Dan jangan pernah mereka-reka atau merekayasakan ke depannya yang kamu sendiri belum tahu. Segala sesuatu bisa saja terjadi di kehidupan kita mendatang. Yang diperlukan manusia saat ini adalah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hal itu kita akan senantiasa bisa menerima kondisi apapun, bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita dengan keimanan yang ikhlas dan tawadu. Kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa rasa beban, tanpa rasa ketakutan, sehingga kita bisa mengesampingkan ujaran kebencian di dalam diri kita. Dengan kondisi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hadapi dan harus kita terima. Jangan dikira orang yang banyak harta lalu tidak menerima ujian dari Allah. Semua yang diciptakan manusia
semua yang diciptakan Allah, manusia, baik besar maupun yang kecil, baik kaya maupun yang miskin, semuanya mendapatkan ujiannya masing-masing. Ujian itu akan terasa berat jika manusia tidak bisa menerima kondisi ujian itu. Terkadang manusia merasa lelah akan ujian-ujian dari Allah, merasa putus asa. Untuk itu, sesegeralah kamu untuk mengembalikan kembali keimanan kamu agar kehidupanmu menjadi lebih tenang. Kehidupanmu akan menjadi lebih damai dan sejahtera. Kedamaian dan kebahagiaan itu terletak di hati, bukan di materi. Kekayaan juga termasuk di dalamnya. Kenapa seperti itu? Sekarang begini, orang yang kaya belum tentu kaya. Orang yang miskin belum tentu juga miskin. Tapi orang yang mau mengkondisikan dan mencukupkan akan rezeki Allah, itu adalah orang yang kaya. Jadi jelas di sini kita menekankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebahagiaan untuk hidup di dunia ini bisa tercapai. Kadang manusia merasa dirinya paling unggul, paling terdepan. Karena apa? Karena sifat atau karena hawa nafsu. Yang bisa berpikiran seperti itu pasti ikut campur tangan dari setan yang berada di dalam alam pikiran kita. Setan selalu bekerja membisikkan bisikan-bisikan yang kurang baik untuk dilakukan, karena hal yang tidak baik itu di dunia ini terasa mudah karena suatu kebiasaan, sedangkan hal yang baik itu juga akan terasa mudah bila itu menjadi kebiasaan. Jadi jelasnya kebiasaan yang baik akan terus menjadi patokan atau karakter seseorang untuk berakhlak baik, untuk berusaha menjadi orang yang baik. Demikian sebaliknya, jika keburukan selalu melekat pada diri Anda, maka kebiasaan-kebiasaan keburukan itu akan melekat di dalam dirimu. Maka segeralah untuk melakukan pertobatan atau pengampunan terhadap dirimu sendiri terutama, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok harus kepada diri kita sendiri? Karena bila kita bertobat karena orang lain, tentu hal ini akan bisa kamu langgar. Karena apa? Karena kurangnya keikhlasan di dalam dirimu, sehingga bisa menyebabkan tobat kamu itu hanya semata-mata karena manusia itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar di kehidupan ini walaupun kita tidak kaya, kita bisa mencapai kebahagiaan yang penuh karena kita senantiasa ikhlas dalam menerima keadaan kita, kondisi kita. Demikianlah kajian saya, semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.